Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah Indonesia untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada bab yang pertama tentang cara berpikir sejarah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami pengertian sejarah. Kedua, memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga, memahami cara diakronik dalam mempelajari sejarah. Yang keempat, memahami cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang terakhir, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita akan fokus di pengertian sejarah tentang konsep sejarah itu sendiri, yang dimana sejarah dari definisinya berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Ya, dapat juga di sini kita lihat ada seorang tokoh yang bernama Herodotus, ya, yang lebih dikenal sebagai bapak sejarah, yang juga merupakan salah satu seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Ya, Herodotus mendefinisikan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar, yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Selanjutnya kita lihat seorang tokoh Islam yang bernama Ibnu Khaldun. Ya, beliau memaparkan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Nah, selanjutnya menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal: sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, sedangkan secara subjektif sejarah yang telah ditulis sejarawan. Ya, subjektif artinya penulisnya di sini. Kemudian menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya artinya memang peristiwanya betul pernah terjadi di masa yang lalu. Sehingga jika kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Ya, ini kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan beralih ke konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Berbicara mengenai hal ini, terdapat 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, yang kedua ruang atau tempat, dan yang ketiga adalah waktu. Sebagai contoh yang dapat saya perlihatkan adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Unsur manusianya adalah Presiden Soekarno dan Bung Hatta, dan kemudian ruang atau tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan waktunya, waktu terjadinya sejarah, unsur yang ketiga adalah waktu, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bertepatan pada tanggal 9 Ramadan, ya, hari Jumat. Ya, jadi ini konsep ruang, manusia, ruang, dan waktu. Selanjutnya, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Nah, apa itu kronologi?
Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, yang artinya waktu, dan logos adalah uraian atau ilmu. Ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Jadi kronologi adalah urutan. Kemudian dalam kronologi ini, ilmu tentang kronologi ini agar terhindar dari anakronisme. Nah, apa yang dimaksud dengan anakronisme? Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Contoh, kita lihat urutan peristiwa sejarah tentang diperolehnya kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita lihat. Dimulai dari peristiwa ya pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima yang berada di Jepang dibom atom oleh sekutu, yaitu Amerika. Ya, Amerika pada Perang Dunia Kedua. Ya. Kemudian 3 hari berselang, 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki yang ada di Jepang kembali dibom atom oleh sekutu. Nah, dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, ingat ini adalah peristiwa Perang Dunia Kedua ya, antara pihak sekutu melawan Jepang beserta aliansinya. Ya, Jepang menyerah kepada sekutu. Ya. Kemudian 16 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan ya, tapi saya lebih sepakat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diamankan oleh kaum pemuda waktu itu, dan kemudian untuk disegerakan pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 17 Agustus. Ya, ini jadi ini adalah kronologinya, urutan sejarahnya dari 6 Agustus, 9 Agustus, 14 Agustus, 16 Agustus dan 17 Agustus. Nah, ada lagi yang dikatakan dengan diakronik. Ya, jadi dalam mempelajari sejarah, selain tadi yang pertama konsep manusia, ruang dan waktu, kemudian yang kedua kronologis ya, artinya urutan. Nah, ada lagi istilah selanjutnya adalah diakronik. Apa itu diakronik? Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia artinya melintas atau melampaui, dan kronos artinya waktu. Nah, diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Nah, berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Ya. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi. Ya, periodisasi artinya periode-periode, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Contohnya, periodisasi sejarah Indonesia kita lihat pada masa prasejarah. Ya, kira-kira kita lihat di sini dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan atau zaman aksara, kira-kira tahun 400 Masehi. Ya, kedepannya nanti kita akan mempelajari di bab selanjutnya bahwa tentang masa prasejarah di Indonesia ini kita akan kenal dengan bangsa Proto-Melayu dan Detro-Melayu, dan masa Hindu-Buddha setelah masa prasejarah dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara, kurang lebih 400 Masehi, hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15.
Setelah itu pada masa Islam dimulai pada abad ke-13 ya. Meskipun sebenarnya Islam sudah masuk pada abad ke-7 Masehi di Nusantara. Nah, sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Setelah itu masa kolonialisme Barat dimulai pada abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-20. Ya, untuk bab pembahasan tentang masa kolonialisme Barat ini, insya Allah kita akan pelajari di pelajaran sejarah untuk kelas 11. Di situ kita akan mempelajari tentang latar belakang kolonialisme dan imperialisme yang datang ke Nusantara. Latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara. Selanjutnya, setelah masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 45. Setelah itu masa revolusi 17 Agustus ya hingga 27 Desember tahun 49, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda ya, meskipun hanya dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya masa Orde Lama pada kepemimpinan Presiden Soekarno ya. Setelah itu masa Orde Baru dan masa reformasi yang kita rasakan sekarang. Setelah cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah, selanjutnya kita akan melihat tentang sinkronik. Ya, cara berpikir sinkronik. Konsep dari sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin artinya dengan, dan kronos artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah, mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Kita akan lihat perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Kita perhatikan garis ini. Kalau sinkronik, penulisannya melebar dalam ruang. Ruang artinya tempat. Misalnya perubahan sosial di Yogyakarta, maka penulisannya atau pembahasan sejarahnya hanya seputar tentang tempat atau wilayah Yogyakarta saja. Kalau diakronik, di sini dijelaskan bahwa penulisannya memanjang dalam waktu. Kita lihat kota Yogyakarta tempo dulu, sejarah sosial dari tahun 1880 sampai tahun 1930. Jadi memanjang dalam waktu dari tahun 1880 sampai 1930. Ini perbedaan sinkronik dan diakronik. Selanjutnya konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Berlangsung secara zigzag. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Contoh, perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945. Perubahan juga dapat terjadi secara lambat. Contoh, penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada abad ke-20. Adapun keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contohnya, Wangsa Sailendra berkuasa di Jawa
selama sekitar 250 tahun. Ya, jadi kerajaan Sailendra yang telah berlangsung lama sekitar 250 tahun. Keberlanjutan berlangsung secara garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag. Jadi, perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contoh, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda dengan pemerintahan pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Jadi, kurang lebih skema keberlanjutan dan perubahan seperti ini. Ya, jadi kalau keberlanjutan bergerak lurus, sementara perubahan itu dinamis. Ya, yang namanya perubahan dinamis, zigzag. Baik, Ananda, saya kira sampai di sini materi kita. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan terlebih lagi terhadap bangsa dan negara kita. Saya kutip pernyataan dari presiden kita yang pertama yang kita banggakan, yaitu Presiden Soekarno. Beliau mengatakan bahwasanya jas merah, artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah sebuah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah dan jati dirinya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.